Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah sebulan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Rawaboni merupakan salah satu desa dari 10 desa yang berada di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Desa Rawaboni berada di ujung paling timur di Kecamatan Banyubiru yang berbatasan langsung dengan Rawapening dan Kecamatan Tuntang. Kecamatan Banyubiru yang berada di wilayah Kabupaten Semarang merupakan salah satu kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam. Sebut saja potensi dari Rawapening, mata air muncul, dan beberapa perbukitan yang berada di wilayahnya. Potensi yang seperti itulah yang membawa Kecamatan Banyubiru sebagai kawasan pengembang agriwisata. Keberadaan berbagai pariwisata di dalamnya telah membawa Banyubiru menjadi sebuah kecamatan yang berlabel wisata. Selain itu, Kecamatan Banyubiru juga tercatat dalam buku sejarah perjuangan bangsa Indonesia kala itu, memiliki peranan penting dalam perkembangan sejarah dengan adanya peristiwa pertempuran Ambarawa pada tahun 1945, suatu peristiwa yang selalu dikenang oleh bangsa Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Selain sejarah pertempuran Ambarawa, Banyubiru termasuk tempat yang memiliki potensi tinggalan sejarah pada masa kerajaan Mataram Hindu dengan bukti arkeologi berupa bangunan kuno berwujud candi, sendang kuno, dan makam-makam pada masa Kesultanan Mataram Islam. Dari pribadi saya, ada yang sangat menarik untuk dikaji. Sebuah bangunan Hindu yang terkenal dengan sebutan Candi Dukuh. Bangunan candi ini sangat tersembunyi. Mungkin belum banyak yang tahu tentang keeksotisan bangunan candi ini. Bangunan yang memiliki ragam hias yang mempesona, ornamen-ornamen yang dibahat dengan hasil yang sangat halus dan sempurna. Candi Dukuh terletak di Desa Rawaboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Keberadaan candi ini berdiri di atas bukit tepi Rawapening. Candi yang menghadap ke timur ini juga dikenal dengan sebutan Candi Brawijaya karena bangunan candi ini diduga tempat yang digunakan Raja Majapahit akhir melakukan perjalanan spiritualnya, yaitu bertapa sebelum Raja Brawijaya V melanjutkan perjalanannya ke Gunung Lawu. Bahan baku bangunan candi ini menggunakan material batu andesit, yaitu sebuah material batu yang dipergunakan untuk membangun komplek percandian di daerah Magelang, Klaten, dan Sleman. Kala itu BPCB Jawa Tengah mengadakan pemugaran Candi Dukuh pada tahun 2011. Pada saat pembongkaran material komponen tangga pada kedalaman 20-40 cm menemukan peripeh berisi lempengan logam emas yang digunakan untuk unsur senyawa bangunan candi. Berat total temuan emas tersebut 4,1 gram. Dan tempat temuan emas tersebut tidak in situ lagi karena pada saat dilakukan penggalian di sumuran sudah tidak ditemukan peripeh lagi, hanya bekas tanah galian yang berada di sisi utara dan sisi barat. Diduga sebelum diadakan ekskavasi oleh dinas terkait, bangunan candi tersebut pernah digali dan dijarah peripehnya yang berada di dalam sumuran candi, posisi tengah bangunan candi. Pada saat dilakukan ekskavasi, bangunan candi ini hanya menyisakan selasar atau kaki candi saja. Untuk bagian tubuh dan atap candi juga ditemukan namun dalam kondisi tidak lengkap lagi. Berdasarkan konstruksi sementara, bangunan Candi Dukuh bisa berdiri tanpa bagian atap yang menaunginya. Jika kita melihat pada bagian tubuh atau badan candi, sudah banyak sekali material tambal sulamnya dengan tujuan untuk melengkapi beberapa komponen material candi yang rusak atau hilang. Bangunan Candi Dukuh ini hampir memiliki kesamaan dengan bangunan Candi Gedong Songo komplek percandian pertama. Sebenarnya
Kunjungan saya ke Candi Dukuh ini tidak hanya sekali saja. Entah kenapa setiap datang ke lokasi candi tersebut, saya merasakan ada inspirasi yang baru, terpesona dengan ragam hias dan detailnya pahatan yang diciptakan oleh leluhur kita pada masa itu. Sempatkah terbayang dalam pikiran kita bagaimana cara leluhur menciptakan pahatan sedetail itu? Padahal tanpa menggunakan mesin yang modern, tanpa adanya listrik, tanpa adanya alat potong batu, dan alat-alat pendukung lainnya. Coba kita lihat pahatan detail ornamen yang terdapat pada bagian tertentu, pada bagian selasar atau kaki candi, pada bagian badan candi, dan pada relung kulit luar penempatan arca. Bangunan candi terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama selasar atau kaki candi yang disebut juga dengan burloka atau dunia bawah, di mana dunia tersebut merupakan tempat kehidupan manusia atau tempat penggambaran manusia di alam dunia. Di bagian tengah selasar terdapat sumuran untuk menempatkan peripih, yaitu kepingan-kepingan logam mulia, batu mulia, dan biji-bijian yang ditempatkan dalam wadah tertentu dan menjadi media para dewa untuk merasukkan zat-zat kedewaan atau unsur senyawa sebuah bangunan. Untuk bagian yang kedua adalah badan candi atau Buvarloka, yaitu dunia tengah, tempat kehidupan manusia yang telah disucikan. Di dalam tubuh bangunan candi terdapat sebuah ruangan, tepatnya di atas sumuran ditempatkan arca, dewa atau objek pemujaan lain seperti lingga dan yoni. Yang ketiga ada bangunan atap candi yang disebut dengan Svarloka, yaitu dunia atas, tempat kehidupan atau hunian para dewa. Sehubungan dengan bagian-bagian candi, maka candi dengan gaya seni bangunan tua dapat dikenal dengan profil kakinya. Profil tersebut berupa susunan bingkai datar atau pelipit, bingkai sisi genta atau ujif, dan bingkai belah rotan atau half round. Jika kita urutkan dari kaki candi, mulai dari depan terdapat 2 buah makara yang berfungsi sebagai hiasan pipi tangga bangunan candi. Makara bisa kita jumpai pada salah satu unsur komponen pada bangunan suci. Makara dibuat selain untuk memperindah bangunan, umumnya memiliki filosofi yang berkaitan dengan makna simbolik. Makara pada bangunan candi digambarkan berwujud makhluk mitologi berupa kombinasi 2 ekor binatang, yaitu gajah dan ikan, yang dikenal dengan sebutan gajah mina, dengan variasi tertentu yang digambarkan dengan mulut terbuka dan lebar. Makhluk yang terdapat di dalam mulutnya bervariasi, ada yang berupa raksasa, makhluk gana, ular, atau bahkan kosong. Makara biasanya dipahatkan bersama-sama dengan kepala kala. Panel makara ini diletakkan pada bagian pintu masuk baik di kanan maupun di kiri bangunan candi atau di ujung pipi tangga. Sedangkan kepala kala diletakkan pada bagian ambang pintu atau relung candi. Sebagai makhluk air, makara dikonotasikan dengan air yang membawa kehidupan, kesuburan, serta tumbuh-tumbuhan. Namun makara tidak sepenuhnya dianggap baik dan memiliki aspek hewan buas, liar, dan mengancam. Kedua aspek ini berkembang dari asosiasi makara dengan dewa-dewa air yang memiliki aspek serupa. Sejak zaman Weda India kuno, makara dikenal sebagai wahana dewa Baruna yang menguasai sungai dan samudra. Dewa Baruna yang menguasai samudra memiliki konotasi tidak ketahuan, alam bawah, dan kegelapan sebagai cermin keluasan dan kedalaman air samudra yang tidak terjamah oleh masyarakat India kuno. Sebagai wahana Baruna, makara pun dikonotasikan sebagai makhluk laut misterius yang segala aspeknya tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Makara juga disebut sebagai wahana Dewi Gangga, personifikasi sungai suci Gangga. Meski Dewi Gangga digambarkan sebagai tokoh yang welas asih, dalam sastra India, sungai Gangga sendiri kerap membawa banjir yang menghancurkan hunian manusia dan dihuni oleh banyak buaya yang ditakuti oleh masyarakat India kuno. Memasuki abad 2 Masehi, makara juga diasosiasikan sebagai simbol Pradyumna, putra Basudewa Krishna yang merupakan salah satu perwujudan Krishna. Salah satu gelar Pradyumna yang ditemukan dalam salah satu kitab Hari Wangsa adalah makarat wajah yang kurang lebih berarti ia dengan Panji Makara. Dalam beberapa bagian Mahabharata, makara diasosiasikan Pradyumna serta Kamadewa, mensugestikan bahwa keduanya merupakan tokoh yang sama. Dalam astrologi Hindu, makara juga merupakan salah satu bintang yang serta dengan zodiak Capricorn serta nama bulan dalam kalender Hindu India. Terdapat kesinambungan serupa antara makara dan Capricorn yang dalam sejumlah depiksi sering kali digambarkan sebagai hewan campuran yang
Bagian belakangnya memiliki badan ikan sebagai makara. Makara pada bangunan Candi Dukuh ini tidak sama dengan keterangan di atas, yang seharusnya dalam pahatan tersebut sama dengan bentuk rupa maupun wujudnya. Karena jika kita amati secara seksama, panel makara yang terpasang pada bangunan Candi Dukuh memang ada 2 atau 1 pasang. Terlihat jelas perbedaan dari ukuran dan pahatannya. Apakah mungkin bangunan Candi Dukuh tidak berdiri sendiri? Dalam arti ada bangunan candi lainnya selain candi induk. Candi yang masih berdiri sampai saat ini mungkin dulu sempat berdiri bangunan Candi Perwara atau Candi Apit. Jika kita amati laporan dari sumber Kemdikbud awal pemugaran Candi Dukuh pada tahun 2011, tidak ditemukan struktur lainnya, hanya menemukan benda logam mulia berupa lempengan emas berjumlah 6 lembar saja. Kita beralih ke badan atau tubuh bangunan candi. Panel kala yang terdapat pada bangunan Candi Dukuh ada 4. Yang pertama, panel kala terdapat pada ambang pintu utama bangunan candi. Yang kedua, panel kala yang terdapat pada bagian relung kulit luar bangunan candi berjumlah 3 panel. Panel kala bagian relung sisi utara yang dihuni sebuah arca Durga Mahisa Suramardini. Untuk panel kala sisi barat yang dihuni sosok arca Ganesha. Panel kala sisi selatan yang dihuni oleh sosok arca Agastya. Dalam ajaran agama Hindu kuno, Kala adalah putra Dewa Siwa yang berarti dewa penguasa waktu. Kala berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya waktu. Dewa Kala biasanya disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan, hampir tidak menyerupai sosok dewa. Dalam filsafat Hindu, Kala merupakan simbol bahwa siapapun tidak dapat melawan hukum karma. Jikalau memang sudah waktunya seseorang meninggalkan dunia fana, maka pada saat itu pula Kala akan menjemputnya. Jika ada yang bersikeras untuk hidup lebih lama dengan kemauannya sendiri, maka ia akan dibinasakan oleh Kala. Oleh sebab itu, wajah Kala selalu menakutkan. Kala selain berarti waktu juga berarti hitam. Bentuk feminimnya adalah Kali. Dalam satuan waktu tradisional Hindu, 1 kala adalah 144 detik. Dalam kitab Kala Tatwa diceritakan, pada saat Dewa Siwa sedang berjalan-jalan dengan Dewi Uma di tepi laut, air mani Dewa Siwa menetes ke air laut ketika melihat betis Dewi Uma terkena angin berhembus menyingkap kain sang Dewi. Sehingga Dewa Siwa ingin mengajak Dewi Uma untuk berhubungan badan. Akan tetapi sang Dewi menolaknya karena perilaku sang Dewa Siwa yang tidak pantas dengan perilaku dewa-dewi di kahyangan. Air mani Dewa Siwa menetes ke laut kemudian ditemukan oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu. Benih tersebut kemudian diberi japa mantra. Dari benih sosok dewa tersebut lahirlah sosok raksasa yang menggeram-geram menanyakan siapakah orang tuanya. Atas petunjuk dari Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, raksasa itu mengetahui bahwa Dewa Siwa dan Dewi Uma adalah orang tuanya. Sebelum Dewa Siwa mengakui raksasa tersebut sebagai anaknya, terlebih dahulu dia harus memotong taringnya yang panjang agar dapat melihat wujud seutuhnya. Pada akhirnya syarat tersebut dipenuhi. Sang raksasa dapat melihat wujud orang tua seutuhnya. Sang raksasa diberkati oleh Dewa Siwa dan diberi gelar Batara Kala. Untuk menghormati hari kelahirannya, Dewa Siwa memberikan anugerah bahwa Batara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari Tumpek Wayang. Secara kebetulan Dewa Kumara juga terlahir pada hari Tumpek Wayang. Sesuai anugerah Dewa Siwa, Batara Kala boleh memakannya. Namun atas permohonan Dewa Siwa, Batara Kala boleh memakan adiknya kalau adiknya sudah besar. Kesempatan itu digunakan oleh Dewa Siwa. Ia menganugerahi Dewa Kumara agar selamanya menjadi anak-anak, dan akal-akalan itu diketahui oleh Batara Kala. Akhirnya dia tidak sabar lagi dan Dewa Kumara dikejar. Dalam pengejarannya, Batara Kala bertemu dengan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Mereka pun akan dimakan oleh Batara Kala sesuai dengan janjinya Dewa Siwa. Namun mereka memberikan teka-teki terlebih dahulu yang harus dipecahkan oleh Batara Kala jika ingin memakan mereka. Batas waktu menjawabnya ketika matahari condong ke barat. Akhirnya Batara Kala tidak bisa menjawab teka-teki itu dan matahari pun mulai condong ke arah barat. Habislah waktunya untuk memakan Dewa Siwa dan Dewi Uma. Karena tidak bisa memakan mereka, Batara Kala melanjutkan pengejaran mencari Dewa Kumara. Setelah lama dalam pengejaran, akhirnya kelelahan dan menemukan sesajen yang dihaturkan oleh Sang Hamangkudalam yang sedang bermain wayang.
Karena haus dan lapar, sesajen itu dilahapnya sampai habis. Akhirnya terjadilah dialog dengan antara sang Hamangku Dalang dengan Batara Kala, meminta agar segala macam sesajen yang dimakannya untuk dimuntahkan kembali. Batara Kala tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena sebagai gantinya dia tidak akan memakan orang yang lahir pada tumpek wayang jika sudah mengaturkan sesajen menggelar wayang atau yang disebut dengan sapu leger. Jika menurut pewayangan Jawa diceritakan Batara Guru dan istrinya Dewi Uma terbang menjelajah dunia dengan mengendarai lembu Andini. Dalam perjalanan karena terlena, maka Batara Guru bersenggama dengan istrinya di atas kendaraan suci lembu Andini, sehingga Dewi Uma hamil. Ketika pulang dan sampai di Kahyangan, Batara Guru kaget dan tersadar atas tindakan melanggar larangan itu. Seketika itu Batara Guru marah pada dirinya sendiri dan Dewi Uma. Ia menyumpah-nyumpah bahwa tindakan yang dilakukan seperti tindakan buta atau raksasa. Karena perkataannya mandi dalam bahasa Jawa atau menjadi kenyataan, maka ketika itu juga Dewi Uma yang sedang mengandung berubah menjadi raksasa. Kemudian Batara Guru mengusirnya dari Kahyangan Junggring Saloko dan menempati kahyangan baru yang disebut dengan Gondomayit. Hingga pada akhirnya Dewi Uma yang berubah menjadi raksasa itu terkenal dengan sebutan Batari Durga. Setelah itu dia melahirkan anaknya yang ternyata juga berwujud sosok raksasa dan diberi nama Kala. Namun pada perkembangan selanjutnya Batara Kala menjadi suami Dewi Durga karena di dunia raksasa tidak mengenal norma-norma perkawinan. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak yang diberi nama Batara Dewasrani. Dewasrani mengalami cacat genetik akibat hubungan sedara. Sebabnya Dewasrani memiliki fisik raksasa seperti kedua orang tuanya, tetapi fisiknya terlahir tampan dan sempurna layaknya sosok dewa. Batara Kala dan Dewi Durga selalu membuat onar di Madhyapada atau bumi karena ingin membalas dendam kepada para dewa pimpinan Batara Guru. Batara Dewasrani memiliki sifat sama dengan kedua orang tuanya yang suka berbuat segelintir keonaran dan kekacauan. Karena Hyang Guru khawatir kalau Kahyangan dirusak, maka Batara Guru mengakui kalau Kala adalah anaknya, maka diberi nama Batara Kala. Seketika Batara Kala meminta makan. Batara Guru pun memberikan makanan tetapi ditentukan. 1. Orang yang mempunyai anak satu yang disebut ontang-anting. 2. Pandawa 5, anak laki-laki semua atau anak 5 putri semua. 3. Kedono Kedini, anak 2 laki-laki dan yang perempuan dijadikan makanan Batara Kala. Untuk menghindari jadi mangsa Batara Kala harus diadakan upacara ruatan. Maka untuk lakon-lakon seperti itu di dalam permainan wayang disebut lakon Murwakala atau lakon ruatan. Di dalam lakon pewayangan Batara Kala selalu makan para Pandawa karena dianggapnya Pandawa adalah ontang-anting. Namun karena Pandawa selalu didekatkan dengan titisan Dewa Wisnu yaitu Batara Krishna, maka Batara Kala selalu tidak berhasil memakan para Pandawa. Demikian kisah cerita terlahirnya Batara Kala diambil dari kisah pewayangan dan beberapa kitab yang merupakan mitologi Hindu kuno. Berikut ini kita akan membahas pahatan relief yang terdapat pada bangunan Candi Dukuh. Jika kita mengacu pada panel relief bagian struktur bangunan candi, keterangan cerita dan fungsi sudah dijelaskan video di atas. Kebanyakan relief yang terpahat pada bangunan Bufarloka atau kaki candi bertemakan flora atau tumbuh-tumbuhan yang menjalar, bunga berbingkai seperti ceplok piring, bunga matahari, dan bunga melati. Sama halnya dengan panel antefik yang difungsikan sebagai ragam hias bangunan candi yang terdapat pada selasar bagian tengah dan sudut. Tidak jauh berbeda dengan bagian-bagian dinding kaki candi. Relief tersebut mengambil tema dari flora atau tumbuh-tumbuhan yang mungkin dulu berada di sekitar kawasan candi tersebut. Sebab dengan demikian, secara tidak langsung, gambaran kehidupan pada masa itu sudah diceritakan lewat detailnya relief-relief tersebut. Terkecuali pahatan-pahatan tertentu yang benar-benar memiliki keterkaitan dengan pemujaan Dewa Siwa seperti Makara, Kala, Linggayoni atau media arca dewa-dewi lainnya yang menempel pada bagian dinding luar bangunan candi, yang memang secara keharusan arca tersebut merupakan simbolis dari sekte Siwa.
yang memiliki fungsi atau tugas masing-masing untuk menjaga arah mata angin yang berbeda. Sama halnya dengan arca Mahakala dan Andiswara. Dalam mitologi Hindu kuno, kedua arca tersebut memiliki tugas yang sama sebagai penjaga pintu bangunan candi. Keberadaan kedua arca tersebut di samping kanan dan di samping kiri pintu atau bernaung di dalam bangunan bilik. Arca Mahakala berada di sebelah kiri dan arca Nandiswara berada di sebelah kanan jika posisi kita akan masuk ke ruangan candi utama. Terdapat arca Durga Mahisa Suramardini yang menjaga arah mata angin selatan jika bangunan tersebut menghadap ke arah mata angin timur. Arca Ganesha menjaga arah mata angin sebelah barat dan arca Agastya yang menjaga arah mata angin di sebelah utara. Keindahan dan kesempurnaan bangunan Candi Dukuh sebenarnya tidak lepas dari motif-motif pada relief. Hampir menghiasi keseluruhan bangunan candinya. Motif sulur gelung berupa tumbuh-tumbuhan berbentuk naturalis, yaitu lingkaran dengan bunga di tengahnya, diselingi pembatas antara lingkaran berupa tumbuh-tumbuhan menjurai ke bawah. Lingkaran-lingkaran tersebut saling berkaitan sejajar horizontal mengelilingi bagian bawah sisi luar kaki candi. Relief berikutnya bentuk tirai dengan motif bunga ceplok piring di bagian tengahnya terdapat pada bagian selasar atau kaki candi. Ceplok piring merupakan hiasan bunga yang dijadikan identitas bangunan candi di Jawa Tengahan sebagai penghias untuk menambah unsur estetik. Yang berikutnya, ragam hias tumbuh-tumbuhan merupakan pola kertas tempel terdapat pada bagian sisi luar bangunan candi, dan panel ini berada di bagian selasar atau kaki candi. Banyak hal yang harus kita petik dari leluhur kita telah memberikan pesan-pesan moral yang terpahat pada bagian dinding bangunan candi. Semua perilaku dan contoh yang baik untuk melakukan perbuatan yang terpuji banyak sekali yang telah diwariskan kepada kita. Walaupun kadangkala kita harus berjuang dan belajar untuk memahami pesan-pesan tersebut. Tidak mudah memang, akan tetapi jika kita ada kemauan ingin mengerti, disitulah perjalanan untuk mengetahui jati diri bangsa akan terbuka. Dan kita akan tahu bagaimana cara menghargai sesama manusia dan menghargai jerih payah leluhur kita. Hingga pada sampai akhirnya pelajaran hidup akan menuntun kita bagaimana semestinya menghargai jerih payah perjuangan para pahlawan yang gugur membela tanah air kita. Baru disitulah di dalam hatimu akan tertanam jiwa nasionalis dan patriotis yang besar dan membara. Jika menurutmu bagaimana?